Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan kebijakan keuangan. Uang apakah yang paling baik? Nah saudara, ilmu tentang uang itu disebut numismatics atau numismatika. Nah, numismatika itu antara lain mencari uang yang terbaik, yaitu yang adil untuk digunakan sebagai alat jual beli. Nah, di antara karakteristik uang yang baik itu adalah bernilai dimanapun dan kapanpun. Terus nilainya itu tetap stabil, jumlahnya terbatas, langka, tidak terkikis, dan tidak musnah. Terus bisa dibagi-bagi dan bagiannya itu masih bernilai. Kemudian tidak dapat dipalsukan. Terus berikutnya itu tidak ada yang mendominasi, misalnya dalam pembuatan atau penentuan nilai. Nah, berikutnya ada lagi ciri-ciri yang ditambahkan, itu misalnya depresiasi 0, biaya nilai tukar itu 0, fluktuasi 0. Terus menghilangkan ketergantungan utang dan kemudian menghapuskan perang dagang, menghilangkan ketidakseimbangan global, dan menghapuskan krisis moneter. Nah, saudara, peradaban manusia yang dipandu kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Yang Maha Kuasa, itu telah menemukan bahwa uang dengan sifat-sifat unggul yang demikian itu ada pada emas dan perak. Emas dan perak dijadikan alat tukar, standar nilai, dan pelindung nilai. Lalu peradaban manusia yang berdasarkan pemikiran manusia sendiri menemukan uang kertas. Uang kertas itu semula adalah bukti telah menitipkan emas di suatu tempat. Bukti itu diberi angka sesuai dengan bobot emas yang disimpan. Kemudian bukti ini dijadikan alat jaminan dan tukar menukar. Lalu bahkan bukti penyimpanan ini dijadikan sebagai alat transaksi. Jadi penggunaannya makin luas. Nah, setiap tempat penyimpanan itu membuat bukti penyimpanan sendiri-sendiri, sehingga bukti itu berbeda-beda di setiap tempat. Nilai dari bukti itu juga berbeda-beda, misalnya sesuai dengan reputasi dari tempat penyimpanan itu, atau sesuai dengan kadar atau kualitas emas yang disimpan. Nah, selanjutnya tempat penyimpanan emas itu bahkan membuat atau mencetak bukti penyimpanan. Apakah ada emasnya atau tidak ada emasnya. Pembuatannya itu berdasarkan perintah otoritas misalnya, dan atau sekehendak tempat penyimpanan itu. Maka kemudian bukti penyimpanan itu jumlahnya itu menjadi tidak terkendali. Nah, saudara, kira-kira siapakah yang untung dan siapakah yang rugi dari pencetakan bukti penyimpanan ini? Nah, kemudian saudara, peradaban manusia itu terus berkembang. Bangsa-bangsa itu menjalani sejarahnya sendiri atau bersama-sama dengan sejarah bangsa lain.
kekalahan dan kemenangan itu dipergilirkan di antara manusia. Dalam sejarah, bangsa atau bangsa-bangsa yang menang perang itu akan memerintahkan penggunaan uangnya. Uang juga dicetak dengan gambar raja atau penguasa pemenang perang itu. Uang kemudian juga adalah simbol kekuasaan. Uang atau fulus yang bukan emas dan perak itu adalah instrumen kekuasaan penting. Dengan mencetaknya bahkan tanpa berbuat apapun untuk kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan negeri-negeri yang di bawah kuasanya, tanpa memproduksi barang dan atau jasa, raja atau penguasa itu hidup berkecukupan. Pembuatan uang dan penentuan nilainya itu di bawah kekuasaan raja, dan kekuasaan itu tersentral. Nah, saudara, kita paham betul bahwa nilai uang ini penting untuk kesejahteraan, sehingga sentralisasi nilai yang di bawah kekuasaan raja atau penguasa itu kemudian dipertanyakan. Akan tetapi kemudian kita memahami bahwa kebijakan untuk pengendalian nilai tadi itu sepenuhnya itu adalah atas perintah atau atas kuasa raja atau penguasa. Dan pada akhirnya kita juga mengetahui bahwa kebijakan untuk pengendalian sepenuhnya atas nilainya itu senantiasa gagal karena kegagalan jumlah yang dicetak. Kira-kira setiap dasawarsa kemudian terkait dengan uang atau fulus yang dicetak itu akan terjadi krisis atau minimal kelesuan ekonomi, yang salah satu sebab pentingnya itu adalah kegagalan pengendalian kebijakan uang tadi. Nah, saudara, lalu ilmu pengetahuan dan teknologi itu menemukan uang baru. Nah, uang baru ini memiliki sejumlah sifat yang mirip dengan emas. Di antaranya itu misalnya meskipun dibagi-bagi itu masih tetap bernilai. Ada lagi sifat-sifat lain yang penting yang mirip dengan emas dan perak. Tentu juga ada sifat-sifat yang berbeda, yang kemudian sifat yang berbeda ini bisa menjadi bahan diskusi. Diskusi untuk apa? Untuk perbaikannya di waktu-waktu yang akan datang. Ya, beberapa diskusi juga menyebutkan penolakan atas uang yang baru ini. Ya, misalnya di antara sifatnya yang berbeda dengan emas dan perak itu adalah kemudahannya untuk dipindahkan dan kemudahan untuk melakukan transaksi atasnya. Lalu kita mengetahui betul, saudara, dalam beberapa tahun ini itu ada perkembangan yang luar biasa. Lalu saya kasih tanda kutip, tempat penitipan emas yang menerbitkan bukti penitipan emas tadi itu sama khawatir. Para pembuat uang kertas itu sama khawatir tidak bisa mencetak kertas bukti penitipan lagi. Diperkirakan mereka akan tunakuasa atas uang dan ekonomi publik. Tinggal kemudian para pengambil kebijakan publik
mana yang akan dipilih? Apakah akan memilih emas dan perak atau memilih semacam kertas bukti penitipan atau memilih yang serupa emas dan perak sebagai produk teknologi yang terus akan diperbaiki dan cenderung makin banyak penggunanya. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Kira-kira saudara bagaimana pendapat saudara? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.